Kaidah yang keenam, al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad, atau hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya ijtihad yang baru. Dalilnya yaitu didasari dengan adanya ijma' para sahabat dengan memahami peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar yang banyak melahirkan produk hukum yang tidak sesuai dari keputusan yang telah diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan pendapatnya sendiri. Akan tetapi Umar radhiyallahu an bersikap sangat bijak dengan tidak membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar. Contohnya seperti orang yang berubah hasil ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat untuk meneruskan sholatnya, ia harus bersandar pada ijtihad yang kedua. Bahkan andaikan perubahan itu dilakukannya terjadi sampai 4 kali dalam satu sholat, maka sholatnya tetap dianggap sah dan tidak wajib untuk mengqadha atau mengulangi sholat. Pengecualiannya, tindakan penjaga harta wakaf dalam mengelola harta wakaf bila menyalahi ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi wakaf, maka tindakan dan keputusannya itu dibatalkan atau digugurkan karena kekuatan syarat dari isi wakif sama seperti dengan nas. Kaidah yang ketujuh yaitu iza istama'al halalu wal haramu global haram. Apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Dalilnya yaitu dalam hadis Nabi, tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan menghalalkan yang halal. Contohnya seekor anjing yang berhubungan intim dengan seekor kambing betina, lalu lahirlah anak, maka anaknya tersebut dihukumi najis dan tidak dibolehkan untuk dimakan. Pengecualiannya kasus helai sarung yang bahan bakunya berasal dari bahan sutra 50% dan katun 50%. Menurut pendapat yang paling asah, sarung tersebut boleh dipakai oleh laki-laki. Kaidah yang ke-8, al-isharu biqulbi wa makruhun wa fi ghairiha mahbub. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah itu disenangi. Dalilnya mereka itu sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Contohnya jika seorang muslimah memiliki mukena dan datang waktu sholat, maka dia harus sholat terlebih dahulu baru dia meminjamkan mukenanya kepada orang lain yang ingin sholat. Contoh kaidah pengecualiannya yaitu saat seseorang datang untuk sholat jemaah dan shaf pertama sudah penuh dan tidak ada ruang lagi untuk masuk ke shaf pertama, sedangkan di shaf kedua ia sendirian, maka setelah takbiratul ihram ia menarik orang yang berada di depannya untuk menemani di shaf kedua, dan sunnah hukumnya bagi orang yang ditarik mundur dan menemani di shaf kedua. Kaidah ke-9 yaitu at-tabi'u tabi'i. Pengikut itu adalah mengikuti. Dalilnya sembelihan janin itu mengikuti sembelihan janin induknya. Contoh, bila seorang membeli kambing, kemudian ternyata kambing itu sedang hamil, maka anak kambing tersebut juga ikut terbeli. Ia menjadi hak bagi orang yang membeli. Pengecualiannya dalam konteks kaidah pengecualian ini bisa berupa kekurangan atau kesalahan yang bisa dimaafkan pada hal-hal yang menjadi pengikut, meskipun kesalahan yang sama tidak bisa dimaafkan dalam hal-hal yang lain. Kaidah yang ke-10 yaitu tasarruf al-imam ala ra'iyah manutun bi al-maslahah. Tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalilnya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Contohnya yaitu dalam suatu negara apabila ada keinginan untuk menghilangkan tentara dalam anggaran program kenegaraan dengan alasan yang diperbolehkan, maka hal itu boleh dilakukan. Pengecualiannya soal pembagian zakat kepada imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu dan tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat, karena notabene rakyat itu lebih diutamakan. Kaidah yang ke-11 yaitu al-hudud tasqutu bi al-syubhat. Artinya hukuman-hukuman had itu bisa gugur karena syubhat atau ketidakjelasan. Dalilnya Quran surat At-Talaq ayat 1. Artinya itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Contoh, seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang menurut anggapannya wanita tersebut adalah istri sahnya ataupun sahayanya yang halal untuk disetubui. Maka dalam hal ini laki-laki tersebut tidak bisa dikenakan had, karena dalam kejadian tersebut laki-laki melakukan beserta berkeyakinan halal walaupun kenyataannya adalah wanita lain. Pengecualiannya kasus seorang muslim yang membunuh kafir zimmi, kemudian wali kafir zimmi tersebut membalaskan dendam dengan cara membunuh pria muslim tersebut. Dalam kasus ini wali zimmi yang telah membunuh pria tersebut tetap dihukum had, karena sekalipun ada syubhat khilaf dari mazhab Hanafi yang membolehkannya, namun syubhat tersebut sangat lemah sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam menggugurkan had.
Kaidah yang ke-12 yaitu al-huru la yadkhulu tahtal yad. Orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalilnya Quran surat Ali Imran ayat 26, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh kaidah ini yaitu laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya jika ia berzina dengan perempuan budak maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Pengecualian apabila yang dikurung itu adalah hamba saya dan mati tertimpa tembok yang roboh atau semacamnya, maka jika kasus seperti itu terjadi maka wajib membayar ganti rugi, dan apabila orang yang mengurung tersebut wajib menanggung kemanfaatan hamba saya tadi selama ada dalam kurungan seandainya ia tidak dapat memenuhinya. Kaidah yang ke-13 yaitu al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dalilnya yaitu yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya adalah masalah-masalah yang mutasyabihat, yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia halal membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh kepada keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar pagar dan larangan, dikhawatirkan akan melanggar atau memasuki ke dalam pagar. Contoh kaidah ini yaitu wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah. Ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, pengecualiannya yaitu haramnya menyetubui istri dari jalur belakang atau dubur. Maka dalam hal ini yang diharamkan oleh syara adalah dubur istri yang mempunyai pembatas yaitu pantatnya. Namun syara tidak mengharamkan kepada sang suami jika bersenggama dengan pantatnya saja. Ziyadama al-amroni min jinsin wahid dalam yahtalif maqsuduhuma udahula ahaduhuma fil akhari ghaliban. Apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk pada yang lain. Dalilnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contoh kaidah ini yaitu jika seseorang menyimak bacaan Al-Quran dan dari kedua orang sama-sama membaca ayat sajdah, maka cukup baginya melakukan sekali sujud tilawah saja. Pengecualian tujuan dan niat yang mulia tidak boleh dijalankan dengan sarana yang haram, dan sarana haram itu tetap haram walau dipakai untuk niat dan tujuan yang baik. Yang ke-15 yaitu imalu kalam al-ghula min ihmalihi, mengfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya. Dalilnya itu membuat dasar itu lebih utama daripada memperkuat. Contoh, seseorang berkata kepada istri dan himarnya, salah satu dari kalian aku talak, maka berarti istrinya yang dicerai. Pengecualiannya yaitu jika sulit memberlakukan suatu ucapan, maka ucapan tersebut tidak dapat diberlakukan. Contoh, seseorang menuduh orang yang lain memotong tangannya padahal tangannya masih utuh. Kaidah ke-16 yaitu al-haras bi'ad-daman, artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalilnya itu hadis Nabi yang artinya bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi, maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu, wahai Rasulullah, ia pembeli telah memperkerjakan atau mengambil manfaat terhadap budakku. Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contoh dari kaidah ini yaitu seseorang yang meminjam barang maka ia wajib mengembalikannya dengan resiko biaya-biaya pengembalian. Pengecualian ketika si A menggali sumur di tempat miliknya sendiri, kemudian binatang tetangganya jatuh ke dalam sumur tersebut dan mati, maka tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi kepada si A sebab menggali sumur di tempatnya sendiri, dibolehkan oleh syariah. Kaidah yang ke-17 yaitu hurus minal khilaf mustahab, yang artinya keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Dalilnya itu maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat atau ketidakjelasan hukum, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Menurut Tajuddin As-Subki, kaidah ini berasal dari firman Allah. Contohnya itu sebaik orang buang air besar atau kecil, lebih baik tidak menghadap atau membelakangi kiblat, bahkan di tempat tertutup. Kaidah pengecualiannya yaitu memisahkan pelaksanaan sholat witir yang ganjil dengan melaksanakan 2 rakaat dengan salam lalu menambah 1
rakaat lalu melaksanakan 1 rakaat lagi sebagai suatu praktek yang afdol. Masih terjebak dalam perbedaan pendapat dengan mazhab Hanafi, di mana mereka menyatakan bahwa mengerjakan witir dengan 1 kali salam, dan demikian juga sebagian ulama lain membolehkan pelaksanaan witir seperti itu. Kaidah ke-18 yaitu ad-daf'u aqwa minar rafa'i, atau mencegah lebih efektif dibanding menghilangkan. Dalilnya itu, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Contohnya yaitu menjaga diri agar tidak sakit lebih baik daripada mengobati setelah sakit. Kaidah pengecualian, Allah mengharamkan mencela sesembahan kaum musyrikin, padahal celaan tersebut merupakan kemarahan dan kecemburuan karena Allah dan sebagai bentuk penghinaan kepada sesembahan mereka. Kaidah ke-19 yaitu arsu la tunatu bil ma'syi. Artinya rusuh tidak boleh diambil untuk melaksanakan maksiat. Dalilnya itu, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Contoh kaidah ini yaitu, orang yang dalam safar itu boleh menjamak sholat, namun bila safarnya untuk maksiat atau seperti mencuri, merampok, atau berzina, maka dia tidak boleh menjamak sholatnya itu. Kaidah pengecualiannya yaitu rukhsah dalam meninggalkan hukum-hukum yang berlaku terhadap umat sebelum Islam yang dinilai terlalu berat untuk dilakukan umat Nabi Muhammad.